Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Ikan sami-sami kaula panjenengan mulyakaken sedanten para habaib, para kiai, para sepuh binti sepuh panjenenganipun Habib Muhammad bin Hussein Al-Habsyi saking Solo, panjenenganipun Al-Ustaz Abdul Wahid dan seluruh jajaran kepengurusan Al-Fattah, panjenenganipun Yai Mujahid, ugi sedanten para sepuh ingkang boten saged dalem sebataken setunggal atau setunggal boten ngurangi rasa takdim dhateng panjenenganipun sedanten. Sedanten kepengurusan Nahdlatul Ulama wilayah mriki dan juga seluruh banom-banomnya, para hadirin, para hadirat, para perindu yang mencintai Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang datang pada saat ini karena Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam nyuwun sewu menika boten berdiri katen kondisi lagi kira fit, dan dalam suwun ibu-ibu dipun terangaken, dipun suwun ibu-ibu wonten ingkang nenangaken kersane saged khusyuk, saged napa menika hikmah anggenipun rawuh inggah dhateng menika panggenan. Alhamdulillah kaula panjenengan dipun takdiraken kaliyan Gusti Allah Subhanahu wa taala, dipun takdiraken saged ngrawuhi acara, ngrawuhi rutinitas yang akan menambahkan langkahan demi langkahan ini untuk dekat kepada Kanjeng Nabi Muhammad, dan sebuah upaya kawula panjenengan mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan Allah agar supaya kita termasuk orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala gembira ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kawula panjenengan boten mangertos kapan nanti kita diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua tidak tahu apakah pertemuan kali ini adalah pertemuan yang terakhir bagi kawula panjenengan. Coba lihat bagaimana Bapak Solihin panjenenganipun yang turut menggerakkan acara semacam ini. Beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala yang tanpa kita duga, kita sangka. Ini menunjukkan bahwa ketika idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika datang satu ajal yang menjemput kawula panjenengan, maka kita tidak akan mampu untuk mengundurnya atau memajukannya, tidak akan pernah diberikan kemampuan oleh Allah. Kawula panjenengan menika datang kematian menika tidaklah menunggu kawula panjenengan sing kakek dosa terus tobat riyin.
kalau panjenengan dalam kondisi yang sekarang menjadi kebiasaan kita, kira-kira itulah yang akan kita bawa mati nanti. Karena Kanjeng Nabi ini pun ndambahaken mautu ahadikum kama atada alaihi fi hayati. Sing biasa dilakoni nanggone uripe, nah niku nanti keadaan kematiannya. Maka ulama ndambahaken kalau seandainya kamu menginginkan untuk mati dalam keadaan yang begini, maka berbanyaklah, biasakanlah keadaan tersebut. Anda pengen mati dalam keadaan membaca Al-Quran, yang gemar membaca Al-Quran. Pengen mati dalam keadaan sholat, cintai sholat tersebut. Pengen Anda mati dalam keadaan Anda bermaksiat kepada Allah, jangan berhenti maksiat. Begitu. Dan alhamdulillah mugi-mugi kawula panjenengan saged ngrawuhi dhateng menika majelis niki para rawuh. Estu akan kita jadikan sebagai bekal kawula panjenengan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Beliau niku kan lek sak ngertos dalem Pak Solihin niku tiyang ingkang sehat mawon iki. Ya Allah. Kalau dikabari niku setengah percaya mboten percaya. Kalau tadi langsung meluncur mriki, tapi keadaan waktu itu di rumah lagi sedang acara. Ala kulli hal memang mati niku nggih ngoten. Kam min sahihin mata min ghairi illatin. Berapa banyak orang yang sehat mati sama sekali tanpa membawa penyakitnya. Wong sehat mati tanpa penyakit, kathah napa mboten? Tahu-tahu turu bablas. Eruh-eruh mancal sepeda motor budal kepleset. Dan lain sebagainya. Sebaliknya, wa kam min saqimin asyahinan minad dahri. Berapa banyak orang yang sudah sakit bertahun-tahun, tapi dia dapat hidup hina minad dahri, bertahun-tahun lamanya, bertahan. Artinya apa? Bila belum diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seseorang itu tidak akan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah mugi-mugi kawula panjenengan menika saged nampi anggenipun kematian itu datang dengan napa lek ngarani persiapan yang maksimal. Anggenipun bebekal kawula panjenengan menika sing maksimal. Jangan sampai kita menjadi orang yang benci kematian. Jenengan niku pengen mati lho mboten? Bu, panjenengan pengen ndang sedo napa mboten? Tiyang ingkang mboten pengen sedo niku dibendu kali Gusti Allah. Laestu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam menika natos dawuhaken, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah. Nggih napa mboten? Barang-barang siapa yang menginginkan untuk bertemu dengan Allah, berjumpa dengan Allah, cinta kematian, senang mati, maka konsekuensinya ahabballahu liqa'ah. Allah pun akan cinta, senang dengan perjumpaan terhadap hambanya ini. Jadi tatkala meninggal dunia niku disambut kali Gusti Allah. Gusti Allah menika dalam keadaan bunga kali hamba yang seperti ini. Syaratnya apa? Cinta mati. Sebaliknya, waman kariha liqa Allah, barang siapa orang yang benci, tidak suka, tidak berkenan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan kematiannya, karihallahu liqa'ah. Allah
pun juga ketika diperjumpakan bendu kali ini boten remen kali yang hamba sing model ngeten iki. Tapi kan ini kan ada tanda-tanda besar orang. Kira-kira tiang Jambon iki lho ono ta sing seneng mati ngoten. Karena sing ngomong barang iki nggak boten purun sak iki mati. Lek sowan dateng para habae, dateng para kiai ngoten niku ya semuanya niku nyuwun sulung jenengan doaken kula niku panjang umur sehat wal afiat. Lek saged saumpama umure 1000 niku njaluk 1000, Pak. Nggih napa mboten? Nggih. Lho, lajeng terus pertanyaannya niki pripun? Kondisi yang seperti ini bagaimana? Sementara Kanjeng Nabi niku la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kanjeng Nabi niku tidaklah berbicara kecuali itu adalah perintah Allah. Lah kok roh keadaane tiyang Jambon niku model ngeten niku terus kok Nabi sallallahu alaihi wasallam kok ndakwaken model ngeten. Ini pertanyaan tanda besar, tanda tanya besar. Kira-kira jawabannya nopo? PR ya? PR apa dijawab? Karena kebingungan ini tidak hanya terjadi di zaman kaula panjenengan niki. Kebingungan itu terjadi ketika diucapkan oleh Rasulullah. Itu istri Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Beliau bertanya, "Ya Rasulullah, inna lanakrahul maut." Kabeh awak dhewe niku lak gak ono sing seneng mati Kanjeng Nabi. Pengine niku nggih gesang, sugeng, dawa umure, gak tau enek masalah, rezeki lancar, bojone kathah. Mboten nggih? Pengennya kan seperti itu. Akhirnya bertanya, wahai Rasulullah, inna semua daripada kita semua ini lanakrahul maut. Betul-betul kami itu sangat tidak suka kematian. Kami gak siap dengan kematian itu, wahai Rasul. Gak pengen, kenapa? Karena sakitnya mati. Belum siap, Pak. Persiapan itu belum siap untuk mati, Pak. Lalu kemudian para rawuh kadang rahmati Allah. Wong sing dicabut nyawane niku gak ono lara sing kaya larane dicabut nyawa. Nggih napa mboten? Kanjeng Nabi niku ndawuhaken wong sing dicabut nyawane kalian Gusti Allah Subhanahu wa taala niku lebih berat daripada hewan yang dikuliti hidup-hidup. Lebih berat daripada itu semuanya. Bahkan beliau mengatakan lebih berat daripada tebasan 1000 pedang. Lebih berat hausnya ya, daripada semua kehausan di atas dunia ketika dikumpulkan. Abot Pak mati ini. Pramila Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam saking welase dateng umatipun. Suatu saatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW dipun datangi oleh malaikat maut. Lajeng mengucapkan salam dari Allah, lalu kemudian Nabi Muhammad SAW menjawabnya, lalu kemudian niki malaikat menawarkan, ya Rasulullah, saya diperintahkan oleh Allah menawarkan kepada Anda, insyita kalau panjenengan kerso, panjenengan kula cabut saat niki. Tapi kalau seandainya panjenengan mboten kersa sak niki, kapan-kapan nggih kula tunda. Mboten nate Pak malaikat iki nawari seumur hidupnya. Malaikat mati niku tawa-tawa ngoten niku tidak pernah dawuhipun para ulama kecuali kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Tapi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa asyaukan, mengatakan apa namanya menika beliau mengatakan aku justru merindukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rindu datang Gusti Allah. Bal ar-rafiqal a'la.
ingin bertemu dengan Allah, langsung saged menemui yang dicintanya. Tapi sadurunge kematian menika datang riwayat niku dipun dawuhaken Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dipun cabut nyawanya pelan-pelan kali malaikat. Malaikat itu mboten nate, Pak. Malaikat Israel niku terus kalem-kalem nek nyabut itu gak tahu. Gini ki wau, Kanjeng Nabi niku mengatakan, sakitnya, wahai malaikat, khafif aliyya, tolong jenengan lek nyabut niki kalem-kalem. Dawuhipun malaikat Kanjeng Rasul, sesungguhnya aku tidak pernah mencabut seseorang nyawanya kecuali ini adalah yang paling lembut. Adapun kepada selain pada engkau 70 kali lebih berat daripada ini wahai Rasulullah. Ini khusus pencabutan nyawa yang diperintahkan oleh Allah datang panjenengan. Kanjeng Nabi niku lajeng mikiri kula panjenengan. Lek ngoten nyuwun tulung Fakil aliyya wa khafif ala ummati. Sampai beratkan saja aku. Cabut sekeras-kerasnya. Tidak masalah kau berikan pencabutan yang ganas, gak apa-apa. Yang penting saya minta tolong perlakukan pencabutan nyawa umatku dengan lembut. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi itu tresno luar biasa. Datang kawula panjenengan bil mukminina raufur rahim. Ada sifat rauf, ada sifat rahim. Yang keduanya adalah sifat Allah yang disematkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad ketika berkenaan perkara umatnya. Para rawuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun yang namanya kematian begitu menyakitkan. Sehingga Sayyidah Aisyah mengatakan kepada Rasulullah, "Inna lanakrahul maut." Kita semua pasti, wahai Rasul, kita semua benci akan kematian. Dawuh Kanjeng Nabi Muhammad jawabi, "Laisa dzak ya Aisyah." Bukan itu maksudnya wahai Aisyah. Makanya jangan gagal paham. Kanjeng Nabi menjelaskan, "Idza hadarahul maut." Al-mu'min idza hadarahul maut. Ketika orang yang beriman datang kepadanya sebuah takdir kematian, tekon dotone kawula panjenengan dicabut nyawanipun kali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Busyra biridwanillah, maka seketika itu orang yang beriman akan diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tunjukkan bagaimana Allah ridha kepada hamba tersebut. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Wa karamatihi, Allah tunjukkan kemuliaannya Allah yang diperlakukan kepada segenap orang-orang yang beriman. Maka falaisa syai'un ahabba ilaihi mimma amama. Ketika keridhaan Allah diberikan kepada orang yang beriman, kemuliaan Allah disadarkan kepada orang yang beriman, maka walaisa syai'un, tidak ada satu hal pun ahabba yang lebih ia cintai mimma amamahu, yang lebih daripada apa yang ditunjukkan di depannya. Artinya apa? Dia belum pernah sebahagia ketika melihat diberikan ridhonipun Gusti Allah, dipun paringi kemuliaan saking Gusti. Niki wong sing iman, Pak. Allahumma ja'alna minal mu'minina haqqa. Mudah-mudahan kawula panjenengan sedanten termasuk tiang-tiang ingkang beriman tenanan anggen iman. Allahumma makane fa ahabba liqa Allah fa wa ahabba Allah liqa'ah. Lek sampun kondisine tiyang niku gembira karena ditunjukkan ridhonipun Gusti Allah,
Gusti Allah ngeridhoni, wah seneng luar biasa. Gusti Allah paring kemuliaan, wah bahagia luar biasa orang yang beriman ini. Saking bahagiane, nggak sabar Pak, segera berjumpa dengan Allah. Karena tahu ini adalah anugerah, pemberian saking Gusti Allah. Maka kalau panjenengan paringi sesuatu yang membuat kita bahagia, pengen nggak ketemu karo wong sing ngekei awak dhewe. Pengen apa badan? Sampai niku dikei duit 1 juta. Di wong sing ngekei, ayo yuk tuber kang sampean. Matur suwun nggih napa badan? Nggih napa badan? Apa terus sampai kayak aku kayak oh iya wis beni jaron. Apa yang ngono? Boten. Akhirnya kita akan cinta kepada Allah, Pak. Allah telah memberikan ridhonya, Allah telah memberikan karomahnya, memberikan kemuliaan kepada kita. Akhirnya kita pengen jumpa dengan Allah. Karena pengennya kita jumpa dengan Allah, fa'ahabballahu liqa'ah. Allah pun juga pengen cinta untuk kemudian segera berjumpa dengan hambanya. Shallu ala Nabi Muhammad. Berbeda halnya dengan orang yang dicabut imannya. Ngaku beriman saat niki, tapi di ujung umurnya dia mengingkari. Dia tidak beriman, bisa jadi. Makanya kula panjenengan selalu nyuwun donga dan syukur kawula panjenengan paringi nikmat Islam, diparingi nikmat Terus kalau panjenengan nek salat yo gak tau lali maca Allahumma inni na'udzubika a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wa min fitnatil mamat wa min fitnatil masiihid dajjal ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Niku diwaca napa mboten? Diwaca napa mboten, Bu? Diwaos napa mboten? Jenengan nek salat maca niku napa mboten? Jujur wae lho. Ada yang belum? Mugi-mugi segera dibaca. Mau salam, bertahiyat, maca niku. Napa mau dongane? Allahumma inni duh Gusti setuhune kawula. Inni a'udzubika berlindung kepada Engkau. Min adzabil qabri dari azab siksa kubur. Wa min adzabin nar dari azab siksa neraka. Kula nuwun perlindungan jenengan ingkang saged nglindungi kawula. Wa min fitnatil mahya, fitnah di dalam kehidupan ini kami berlindung kepadamu wahai Allah. Wa min fitnatil mamat, fitnah kematian ketika kau cabut nyawa kami. Bisa jadi karena haus yang luar biasa, karena sakit yang luar biasa, kami akan digoda oleh perangan iblis, yang itu adalah puncak di mana usaha iblis untuk mengeluarkan kita daripada medanul iman, dari wilayah keimanan. Na'udzubillahi min nyuwun datang Gusti Allah fitnatil mamat wa min fitnatil masiihid dajjal, fitnah ketemu kali dajjal. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang maha membolak-balikan hati, tsabbit qalbi ala dinik. Jenengan kokohaken manah menika untuk berpegang teguh kepada agamamu. Mugi-mugi kalau panjenengan paringi kabul. Amin. Amin Allahumma. Kenapa? Karena orang yang tidak beriman atau orang yang tercabut imannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena iman itu yasdad yang gus, bisa bertambah, bisa berkurang, kadang-kadang hilang babar pisan. Kapan hilang? Tidaklah yasroku napa menika maling sarikun seorang maling wahwa mukminun, sementara dia dalam keadaan beriman. Wong maksiat niku Pak, ketika dia melakukan maksiatnya, imannya niku dicabut oleh Gusti Allah. Na'udzubillahi min, mati dalam keadaan maksiat. Nah, niki pertanyaan besar. Orang yang kafir, orang yang tidak beriman diperlakukan berbeda. Wa innal kafira, sesungguhnya orang-orang kafir
Wa innal kafira setuhune wong kafir idza hudira, ketika dihadirkan kematian, busyira, maka diberikan kabar kepada orang itu bi'adabillahi, dengan azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala, wa uqubatihi, dan hukuman dari Allah. Pas dihadirkan indal muhtadar, ketika dicabut nyawane kali Gusti Allah, menika ditampakkan perorane. Bagi orang yang kafir, bagi orang yang tidak beriman, menika ditampakkan bagaimana azabnya Allah Subhanahu wa taala, bagaimana gambaran nerakanya Allah Subhanahu wa taala, bagaimana siksanya Allah Subhanahu wa taala dan hukumannya ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kala itu. Koyok proyektor nang ngarepe model ngoten niku, sehingga dia ketakutan. Dia ketakutan luar biasa. Dia pengen ucul belayu koyok ya napa berat lek bahasane tiyang mriki napa berat pengen kalih. Walaisa syai'un akrahu ilaihi mimma amama. Pada saat itu dia tidak pernah membenci sesuatu itu dibenci olehnya, belum pernah yang melebihi daripada apa yang dihadapkan oleh Allah di depannya. Akhirnya apa yang terjadi? Kariha ridha Allah. Dek ini langsung wedi bertemu dengan Allah. Dia gak mau berat. Ayo berjumpa dengan Allah. Mau kenapa? Yang ditampakkan itu siksa. Yang ditampakkan itu hukuman saking Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak mau, wa kariha lika Allah, dia benci untuk bertemu dengan Allah, maka konsekuensinya adalah karihallahu liqa'ahu. Allah pun benci kepada orang yang seperti ini untuk dijumpai oleh Allah. Gusti Allah itu kan marah dengan murka ya ketika orang ini dihadapkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min. Niki pun sumerep nggih, jawabane sumerep nggih. Wong niku lek remen berjumpa dengan Allah, maka Allah remen berjumpa dengannya. Ngoten nggih? Kok mboten remen mati atau berjumpa dengan Allah, Allah pun juga tidak remen mboten seneng berjumpa dengannya. Ngoten nggih? Gambarannya pripun? Ternyata jawabannya adalah tentang iman. Lek sampean niku termasuk wong iman, otomatis ora perlu saiki seneng gak seneng, disenengke kalih Gusti Allah. Kenapa? Karena akan dibukakan sesuatu yang menakjubkan di depannya. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Lah pramila mugi-mugi kawula panjenengan sedanten dipun golongaken sebagai orang-orang yang beriman. Beriman itu yang bagaimana? Beriman itu adalah orang yang bertakwa. Beriman itu adalah orang yang mempersiapkan kehidupan yang abadi, bukan kehidupan di atas dunia. Beriman itu adalah orang yang dimana otaknya diberikan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau panjenengan itu cerdas napa mboten? Para rawuh kawula panjenengan iku cerdas napa mboten? Ya jenengan sesuaikan cerdas niku sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Nabi Muhammad apa sing sanes? Apa termasuk yang orang yang ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun? Atau termasuk orang yang disebutkan oleh Allah sebagai orang-orang kufur, orang-orang munafik, orang-orang yang jauh daripada kata selamat. Yang mereka itu cerdas dalam urusan dunianya, cerdas dalam urusan mengais harta, cerdas dalam membangun daripada rumahnya, istananya, pekerjaan melimpah luar biasa, hasilnya sangat-sangat menakjubkan, tapi perkara akhirat dia bodoh. Sholatnya dia tidak baik, sedekahnya kotor, tidak cinta kepada matis-matis ilmu yang semacam ini. Na'udzubillahi min. Orang yang cerdas bukan versi orang-orang yang jauh daripada kehidupan akhirat itu, bukan versi orang yang menjadi budak dunia. Tapi cerdas itu adalah versi ini pun Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dahulu nanti dipun ceritakan menika Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Dan niku putranipun Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhuma. Beliau niku ceritakan kuntu jalisan ma'a Rasulillah. Biyen niku kula niku nate lenggah-lenggah kalian Kanjeng Nabi. Jaa rajulun minal ansar. Pas lagi enak-enak longgo, ana wong golongan Ansor tiyang ingkang mukim dateng Medina. Tiyang asli Medina niku datang kepada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang fayas'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, lajeng kemudian tanglet datang Kanjeng Rasul. Ya Rasulullah, nggih. Ayyul mu'min afdal. Sopo sing Kanjeng Nabi? Kan kita kan berbicara tentang orang yang beriman. Wong sing iman sing uripe niku bagus dan matinya juga bagus seperti yang sudah diterangkan tadi. Nggih napa mboten? Beliau mengatakan seorang dari Ansar ini tanggal dari Kanjeng Rasul Muhammad, ayyul mu'min afdal. Wahai Rasul, mukmin sing kados pripun sing paling utama niku? Mukmin yang terbaik itu yang bagaimana, yang bakal selamat ketika dia mati, ketika dia berjumpa dengan Allah dia senang. Siapa? Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau dawuhaken ahsanuhum khuluqa. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sing paling sae akhlake. Kenapa? Orang yang akhlaknya bagus pasti adalah orang yang mengikuti Nabi kita Muhammad. Orang yang dekat dengan Rasulullah. Karena Kanjeng Nabi Muhammad natos dawuhaken inna aqrabakum minni majlisan wa ahabba minni ilaikum. Yang paling aku cintai, yang paling dekat nanti duduknya bersamaku adalah ahasinuhum akhlaqa. Wong sing akhlaknya paling apik. Orang yang sempurna imannya adalah orang yang berakhlak mulia. Kanjeng Nabi atas dawuhaken akmalun nas imanan ahasinuhum akhlaqa. Paling sempurna nih imane menungso niku sing perangainya adalah perangai yang baik. Perangai yang bagus niku kados napa? Al-Imam Abdullah bin Mubarak niku ndawuhaken wonten 3 gambaran. Kok telu niki ada pada seseorang, maka orang ini akhlaknya pasti bagus. Allahumma muga-muga nggih kula panjenengan gadah sangu 3 niki nggih. Napa menika? Sing pertama menika adalah talaqatul wajhi. Senengane niku mesem. Nggih, senengane napa? Rita delok-delok kok akeh merengut niki. Mesem nggih? Kanjeng Nabi niku dipun dawuhaken aktsarun nas tatasuma. Wong sing paling kathah meseme, Mas. Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai didawuhaken oleh seorang sahabat, "Ma ra'aitu mundu aslamtu." Aku tidak pernah mundu aslamtu ma ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Semenjak aku masuk ke dalam Islam sampai wafatnya Kanjeng Nabi Muhammad, aku ma ra'aitu Nabiyya, aku tidak pernah melihat Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam illa tabassuma, kecuali Kanjeng Nabi niku dalam keadaan mesem. Mesem itu ibadah. Wong sing susah ketemu wong sing gampang mesem itu terhibur, Pak. Beda karo wong sing pengen terhibur, wong lagi seneng ketemu wong sing merengut, waduh, suasana berubah. Pengen gembira malah kena masalah. Kenapa Anda bawa masalah Anda dalam perjumpaan Anda dengan seseorang? Jangan diremehkan, karena ini adalah tanda besar orang itu berakhlak mulia. Sampai Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuhaken, tahkiran minal ma'ruf wala antal akhaka biwajhin barak. Jangan kamu pernah remehkan loh ya, daripada kebaikan yang kamu lakukan, jangan pernah kamu remehkan. Kenapa? Walaupun kamu bertemu dengan saudara kamu, dengan tetangga kamu, dengan orang, kamu dengan wajah yang berseri-seri.
Niki wong sing model ngeten iki insyaallah dawa umur. Nggih, Allahumma. Senengane mesem. Enak didelok, Pak. Kados Habib Anis. Habib Anis bin Alwi Al-Habsyi Solo. Beliau niku sampai dijuluki The Smiling Habib. Kan ya? Nggih. Bahipun beliau ini. The Smiling apa? Habib. Seorang Habib yang murah senyumnya. Mboten nate Pak mirsani Habib Anis niku masih nyapa-nyapa niku senyum. Tapi ya Allah, tiyang niku ketemu mawon niku pun ajur hatine Pak. Jatuh cinta kepada beliau. Ini adalah gambaranipun Kanjeng Nabi Muhammad. Meremut titik Kanjeng Nabi natos suatu saat niku Kanjeng Nabi niku rada meremut. Langsung turun sak surat kok. Abasa wa tawalla anja'ahul a'ma. Kira-kira saumpama Al-Qur'an iku turun dhateng kula panjenengan saumpama walaupun enggak mungkin. Kira-kira 30 juz isine abasa kabeh. Nggih napa mboten, Bu? Lah piye bendina kula panjenengan iku senengane niku mencetut meremut kabeh pengen wong iki sing ketemu aku oleh masalahku. Na'udzubillahi min. Niku sing pertama, sing nomor kalih napa? Sing nomor kalih adalah badrul ma'ruf. Wong sing akhlake apik niku tanda terbesarnya yang kedua dawuhipun Sayyidina Abdullah bin Mubarak adalah badrul ma'ruf. Mau mengorbankan kebaikan. Tahu makna mengorbankan panjenengan? Sumerep makna mengorbankan apa mboten, Bu? Saya mau tanya, mengorbankan itu butuh balasan apa mboten? Orang berkorban itu butuh pujian apa mboten? Orang berkorban itu butuh diterima kasih apa mboten? Orang yang berkorban itu butuh dihargai apa mboten? Mboten. Kalau seandainya ada orang yang menghargai, alhamdulillah. Kalau seandainya orang membalas kebaikan, alhamdulillah. Kalau seandainya orang baik gara-gara kita baik, alhamdulillah. Tapi bukan menjadi tujuan utama kita berbuat baik. Kita hanya menuntut ada tendensi di situ, tidak. Betul. Tidak ada tendensi. Kita berbuat baik karena Allah, karena ini perintah Nabi, karena dalam rangka niki napa jenenge ngabulaken perintahipun Kanjeng Nabi, nderek atur dawuhipun Kanjeng Nabi selesai. Maka lek ono sing model ngeten iki bandel, Pak. Dia akan berbuat baik kepada siapapun. Dawuhipun ketika Kanjeng Nabi menjelaskan tentang ayat Al-Qur'an khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin, Kanjeng Nabi tanglet dari Jibril. Jibril dawuhaken apa to maksudnya niki khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Dawuhipun malaikat Jibril ngajari Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ucapannya antuk dia man haramak. Kamu mau memberikan kepada orang yang tidak pernah memberi kamu. Awake dhewe kekeki ora gara-gara tau wonge tau kaya awake dhewe enggak. Ora urus awakmu tau kaya aku, tau ngene aku gak urus. Aku pengen nyerina awakmu titik, gak pengen balas. Antuk tiaman haramat wa ta'fu amman zalama. Kamu selalu memaafkan orang yang dolimi kamu. Sampai badhe nglarani aku, sampean mau menyaci maki saya, sampean mau berbuat apapun kepada saya, orang urus tak maafnya sampean. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ana apa ora yang jambur sing model ngeten iki, Pak? Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad, gurunipun Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hakim. Beliau niku suatu saat pernah dicaci maki oleh orang. Embuh perkara napa pokoke dicaci maki, diwarah niki ulama su, diwarah niki wis komplit, Pak. Niku beliau meneng tok. Karena Imam Syafi'i niku dawuhaken apa? Imam Syafi'i kan dawuhaken apa? Idza yukhatibuni safihu bi kulli kubhin fa akrahu an akuna lahu mujibah. Orang bodoh berbicara kepadaku dengan segala macam jenis keburukannya, kebun binatang kabeh niku metu kabeh. Nggih. Kota Nganjuk barang metu, padahal kita Ponorogo, Nganjuk. Paham ya?
Wes ana wong sing model ngoten niku. Yukhadibuni safi bi kulli qubhin fa akrahu an akuna lahu mujiba. Aku tidak pengen menjadi penjawab orang yang seperti ini. Meneng wae. Kenapa? Yazidu safahatan. Dia bertambah bodoh nih. Tambah ketok goblok nih. Tambah ketok yang ini adalah orang-orang yang tidak baik. Wa azidu hilman Allah wa fi nusra izzan. Aku bertambah sabarnya, bertambah mulianya. Ka'udin zatuhul ihraqu tiba. Seperti kayu akan bertambah wanginya ketika dibakar. Kayu garu niku larange ana ndek wingi niku kula ngobrol kalian guru dalem Al-Habib Quraish bin Ghazin Baharun ingkang mengijazahkan bahasa Irul Khairat niki Pak. Beliau niku dawuhaken sekarang harga garu termahal itu 400.000 US dollar 1 kilo. Niku lek sampean badhe ngijir niku kira-kira sekitar 6 miliar. Tak kilo niku ditenteng. Kalau beli harus pakai sertifikat. Kalau beli harus pakai notaris. Sip mboten. Tapi lek mboten dibakar yo ora bakal weruh iki regane sakmono pantes apa ora karo. Pripun carane? Kalau pengen tahu pantes atau tidak dibakar. Lek sampean pengen roh menungso iki wong apik apa lek ngene iki jelas ketok apik kabeh. Gino mboten, ketok saleh, salehah. Gino mboten. Aja lek sampean pisui. Jajal lek sampean jarang. Jajal lek sampean kerjai, ya sampean deloki lho. Kaya napa? Lah kuwi asline. Regane wong kuwi sak ngono. Aja terus lagi jenengan golek sasaran lho nggih. Para ulama yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala pada akhirnya sing jenenge husnul khuluq niku wau menunjukkan posisi seseorang. Lah Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad ketika sampai beliau badipun caci maki kali tiyang Pak, Bu, badipun lok-lok niku sampai beliau niku nangis. Lah murid-muridipun beliau niku bingung. Madu begini, apa yang membuat Anda ini nangis? Tak balas nih, Beb. Tenang mawon. Gak terima aku muridnya jenengan. Ini jenengan dicaci maki tak balas nih sampai wah, anak sungguh mengusulkan begini. Jangan sungguh keterlaluan orang itu menyakiti hati Anda dengan Allah-Allahnya. Dawuhipun beliau, "Mboten. Kula nangis ora lara ati dileke kae. Kula nangis mboten karena gara-gara sakit hati dengan omongannya dia. Tentu yang dibicarakan dia tentang saya ini masih banyak aib saya yang belum diungkapkan sama dia. Tidak, bukan itu. Permasalahannya apa, Habib? Permasalahannya saya itu benci kepada diri saya. Kenapa kok jenengan kok benci kepada jenengan? Saya kok sakit? Ngampuni, maaf nih, maklumi kelakuane wong mang lek pun sampai hatiku niku pun tenang sampai teng griya niki kula baru bisa memaafkan. Kula getun nyapa kok ogak di tempat dia mencaci saya seketika itu pun tidak ada perasaan dan memaafkan dia nangis gara-gara niku Pak. Ono ta wong Jambon niki sing nangis model ngoten niku sing ngomong barang kira ta sallallahu alaihi Muhammad lho ngoten Pak. Memang amarahnya itu dia coba lihat Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Sakaf Al-Kutub fi zamani. Beliau juga termasuk guru ini pun Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Jadi sanad keilmuan kita lagi bersambung kepada beliau-beliau ini. Mugi-mugi barokah. Alhamdulillah. Para rawuh, muga-muga nyambung ngeten iki terus yo melu-melu niru ngoten maksud kula niku. Amin Allahumma. Muga nyambung sanate bakal kelakuane terputus aja susah.
Beliau niku ketika diundang kali setunggal tiang. Diundang kali setunggal apa? Tiang. Wong ini ku cinta dengan beliau dalam keadaan sampun, dalam keadaan apa namanya kenging stroke, dalam keadaan berpenyakit, tapi banyak orang yang mencintai beliau. Ngundang niki padahal sanes wong sugih. Padahal bukan orang berilmu, padahal bukan orang siapa-siapa, tapi Habibipun menika kersa rawuh dateng dalemipun beliau niki. Wah, akhirnya aku bingung. Akhirnya saking bingung niku salah ting. Sumerep salah tingkah nggih. Salah tingkah niku pengine apik tapi salah kaprah nggih ngoten. Salah kabeh. Niku buwe gopo. Habib rawuh, Habib apa bari kontut. Gopo, apa yang harus saya lakukan? Pengen khidmat piye? Dituntut Habib sampai mlebu mobil. Habib niki kan dalam kondisi lemah. Beliau niku goncelan mobil ngeten niku terus mlebu dateng mobil jenenge tiyang gopo, pintune ditutup Pak. Paham nggak? Astanipun beliau masih di atap mobil. Karo tiyang niku gopo ditutup mak jebrek. La ilaha illallah. Niku beliau ora terus bengok-bengok kaya kula panjenengan. Langsung ngomong ke supir, ayo nak. Langsung jalan, begitu rada adu ini, berhentikan, dibuka, iftahil bab, dibuka pintunya. Astonipun beliau itu dalam keadaan terjepit. Astonipun beliau dalam keadaan berdarah, binget Pak, memar. Dibontang berdebit, lanjenengan tenoko, kok terus buatan dawuh, lanjenengan kecepet. Kan sakit sampai jegrek niku terus dibuka kan enggak patek parah. Lek sampun ngeten iki terus pripun dawuhipun beliau? Lah, tiyang niki tresno kalih kula. Tiyang ini orang yang mencintai saya. Orang ini gopoh. Saya nggak bisa bayangkan kalau seandainya dia tahu bahwa dia itu menyepit tangan saya, betapa hancurnya dia punya hati. Mungkin seumur hidup ini kepikiran Pak kuala karo wali, gitu betul. Tapi dijare karena Habib ini kersane nyari daruh, padahal wis nglarani Habib. Akhlaknya tadi angel betul. Ini jajali tak cepene kan. Jenengan jajal kula mawon kula bengok-bengok paling. Jenengan bayangaken Pak kula niku sampai mikir ya Allah, koyo napa lorone. Berapa detik itu berlalu beliau niku nahan dalam kondisi yang sudah sepuh. Akhlak Pak. Ini loh yang dikatakan orang yang beriman. Ini loh ajaran Ibn Kanjeng Nabi. Ini loh orang yang dibanggakan Nabi. Ini loh orang yang akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan rindu kepada Allah dan Allah rindu kepadanya. Allahumma ja'alna minhum. Mugi-mugi dados golongane. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Pun iki pun jam sekawan. Pun kalau tutup satu kali hadis niku dari komplit kalau tutup ketiga. Sumakala kemudian orang Ansor. Cek toh niku wau dari komplit nggih. Cek kok tambahi gede wau sing nomor yang pertama tolaqatul wajah tanda orang yang berakhlak niku sing pertama napa? Wajahnya berseri. Sing nomor kali napa? Badrul Ma'ruf, dia itu adalah orang yang mengorbankan kebaikan, bukan berbuat baik lalu ada tendensi. Yang ketiga, kaful adza. Dia itu berusaha meninggalkan yang menyakitkan orang. Wis contohnya, gak usah terlalu mana. Contohnya kaya Ahmadul Qadir bin Ahmad iki wau pun disakiti, tapi wedi engko gawe atine niku rusak, Pak. Nah, hatinya niku hancur, ya sampean cinta karo Pak Yai jenengan. Lalu jenengan berbuat kesalahan sampai nyepitnya tangannya astanipun Pak Yai. Kira-kira jenengan menyesal seumur hidup loh, Mas. Iso hancur hatinya niki, Pak. Nah, sementara dawuhipun ulama, orang yang menghancurkan hatinya orang yang beriman, asyad min hadmil Ka'bah sab'ina marrah. Lebih keras daripada menghancurkan Ka'bah 70 kali lipat. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Pokoknya nyenengne pengen itu nyenengne hatinya di iya.
Jenengan jangan khawatir. Wong sing seneng nyenengne atine tiyang, seneng legane manahe tiyang, niku bakal diampuni kalih disuwunaken ampun kalih 70.000 malaikat. Man adkhala ala mu'minin sururan, barang siapa orang yang memasukkan kepada hatinya orang yang beriman rasa gembira, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah khalaqallah min dzalika surur, Allah ciptakan dari kebahagiaan yang dimasukkan ke dalam hatinya orang yang beriman. Berapa? 70.000 malaikat. 70.000 malaikat. Tujuannya apa? Yastaghfiruna lahu ila yaumil kiamah. Dia akan, malaikat-malaikat itu akan terus senantiasa memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa orang ini sampai datangnya hari kiamat. Alhamdulillah. Pun itu pembahasan masalah husnul khuluq. Sahabat Ansor iki lajeng tangket dateng Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, ayyul mukmin akyas. Lek mukmin sing paling afdal ya niku wau. Sing paling pinter sinten Kanjeng Nabi? Dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aktsaruhum lil mauti dzikra. Wong sing paling kathah nginget kematian. Kata ulama, mengingat kematian itu terus orang ngomong mati sanes. Mati omongannya orang, ayo ada KPK harus mati bro, mati bro, orang ngono kuwi. Wong seiring mati niku kemudian dia bergegas untuk bisa berbekal. Ini orang yang dia itu orang yang selalu mengikat kematian. Wa aktsaruhum isti'dadan lima ba'dah, dan paling banyaknya di antara mereka mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah kehidupan dunia. Ngoten nggih, mugi-mugi dari semua kematian yang kita dengar akan mengingatkan kaula panjenengan akan suatu saat yang giliran Anda. Ini sampun berjalan terus tak pernah berhenti. Malaikat dawuhipun Imam Hasan Al-Basri menika selalu ya Yusuf yamsah wajhal insan, mengusap wajahnya manusia fi kulli yaumin 5 marat. 5 kali Pak Mendio niku usap. Wis wayahe burung. Si aku anggap engko sik. Ngoten. Kalau panjenengan krasa mboten diusap-usap niki. Nek krasa jenengan matur teng kula nggih. Sallallahu Nabi Muhammad. Pun mugi-mugi manfaat. Mugi-mugi kula panjenengan sedanten dipun paringi husnul khatimah. Setelah panjang umur dalam keadaan kebaikan. Setelah dalam keadaan Allah merahmati kehidupan kita. Setelah dalam keadaan kita melihat dan bahagia melihat anak-anak kula panjenengan menjadi orang-orang yang saleh salihah. Dan tidak kalau panjenengan melihat orang tua kula panjenengan paringi sehat wal afiat. Wabil khusus Habib Mustafa bin Muhammad bin Tahir Ba'bud. Mugi-mugi Gusti Allah paring panjang umur, sehat wal afiat. Saged bimbing kula panjenengan delok dhateng Kanjeng Nabi Muhammad, delok dhateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin nas'aluka al-jannata wa ma qaraba ilayh min qawlin wa 'amalin wa niyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar wa ma qaraba ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyatin wa i'tiqad wa ma qadallahu lana min faj'al akibatahu rasyada ya arhamar rahimin ya akramal akramin wa ya mujibas sa'ilin. Allahumma ahyina ma kanatil haya khairan lana wa tawaffana ma kanatil wafa khairan lana. Allahumma la tuqaddimna li'adab wa la tu'akhirna li fitnah. Allahumma inna nas'aluka khairal haya wa khairal wafa wa khairal ma baina dhalik wa na'udzu bika min syarril haya wa syarril wafa wa syarri ma baina dhalik. Allahumma ahyina hayata su'ada hayata man tuhibbu baqa'ah wa tawaffana wafata syuhada wa wafata man tuhibbu liqa'ah wa khtim lana bil husna wal ihsan fi lutfin wa afiyah wa ahbabana wa muhibbina wa awliyaina fik wal muslimina ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin wa ya ajwadal ajwadin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin bi yadil qabul wa tamin bi kulli sulbi ila hadratir rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. Amin. Jangan lupa nggih mangke dalu niki alhamdulillah Jalsatul Itsnin masuk datang wilayah Jambon.
Jalsatul Itsnain Anwarus Sholihin menika satu majelis yang atas riayah dan perintah daripada Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib Yaman menika. Insya Allah seorang yang jelas ditampakkan oleh Allah kewaliannya, kesalehannya. Mungkin kula panjenengan saged gabung, saged nemplek datang beliau lewat Jalsatul Itsnain. Dan niki sebenarnya sampun dilaksanakan datang Kabupaten Ponorogo niku pun berapa tahun? Sekitar hampir 5 tahun gitu. Dilaksanakan datang Masjid Nahdlatul Ulama, datang jalan Sultan Agung gitu. Nah, tapi derek nanti kelilingnya terkiki. Nah, ini ada program baru Jalsatul Itsnain niku keliling. Nah, sak menika giliran kelilingipun menika dateng Jambon. Saya mau tanya kira-kira jenengan niku tiyang Jambon nggih? Nggih. Jenengan sareng-sareng aku napa mboten? Insyaallah. Ambil manfaat di situ, ngambil keberkahan di situ, ambil ilmu di situ kersa napa mboten? Ora perlu ado-ado nang Sultan Agung, jenengan perlu namung langkah kemawon niki dateng Jambon. Menika dilaksanakan dateng Masjid Al-Maghfirah Menang Jambon Ponorogo. Masjidipun Bayi Aziz merep nggih. Insyaallah nggih. Bayi Aziz biasanya ingkang rawuh mriki nika. Nggih, mugi-mugi kalau panjenengan ketakdir saged ngrawuhi majlis-majlis ingkang sae berbekal untuk akhirat kula panjenengan. Amin, amin, amin. Ngapunten kang kathah bila wonten lepatipun akhir kula matur ila wasana akhir ila shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.